di sekolah di depan Syaiban. Siapa Syaiban itu? Ar-Ra'i, penggembala. Betapa luar biasa tawaduknya Imam Syafi'i. Muni kulo ahli fikih tapi juga ahli ati, Imam Syafi'i. Wa yas'aluhu lan takon sapa Syafi'i hu ing Syaiban Ar-Ra'i kayfa yaf'alu fi kadza wa kadza, bagaimana orang berbuat dalam kasus ini fayuqaulu lahu, lalu dikatakan kepada Imam Syafi'i mithluka yas'alu hadzal badawi, orang ngetop seperti sampean bertanya pada orang Badui kayak begini. Yang dulu ngetop kok malah tanya kepada orang Badui. Fayaqulu, Imam Syafi'i menjawab, inna hadza wuffiqa lima alimnahu, sungguh orang ini meskipun Badui, wuffiqa diberi taufik oleh Allah, diberi taufik lima kepada sesuatu alimnahu yang kami juga mengetahuinya. Kebetulan dalam hal titik tertentu ilmune podo, pengetahuannya podo. Imam Syafi'i enggak segan-segan bertanya kepada orang yang kebetulan klik keilmuannya meskipun dia hanya penggembala kambing. Ngerti ya? Orang seperti saya tanya pada orang Badui kayak begini. Loh, orang ini dapat petunjuk dari Allah tentang ilmu yang kami kebetulan juga mengetahuinya. Apa salahnya sharing? Wakana Ahmad, itu Imam Syafi'i, ahli fikih tapi juga ahli tasawuf. Wakana ono sapa Ahmad ibnu Hanbal wa Yahya bin Mu'in yaftalifani, dua-duanya sering sowan. Ikhtalafa ilah, itu sering sowan, sering berdatangan. Ikhtalafa fi, berselisih pendapat. Gitu-gitu mas. Sering sowan kemana? Ila Ma'ruf al-Karhi, kepada Ma'ruf Karhi, Karachi. Mana ini? Pakistan. Walam yakun fi ilmi dhahir bimanzilatihima, walam yakun lan ora ono sapa Ma'ruf fi ilmi dhahir, tentang ilmu dhahir. Ini sufi Ma'ruf ini. Bimanzilatihima, selevel, sederajat dengan Imam Ahmad dan Imam Yahya bin Mu'in. Imam Ahmad top ilmu fikihnya, Imam Yahya bin Mu'in top. Kalau Ma'ruf saja nggak level, tapi krono tawadhu'i Imam Ahmad bin Hanbal tetap saja sowan kepada Ma'ruf al-Karhi, kayak begitu. Wa kana yas'alanihi, dan adalah dua-duanya Imam Ahmad, Imam Yahya bin Mu'in, dua-duanya bertanya kepada Syekh Ma'ruf al-Karhi. Wa kaifa, bagaimana tidak, waqad qala, benar-benar bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma qila, tatkala dikatakan lahu kepada Rasulullah, kaifa naf'al, bagaimana kami harus berbuat, idza ja'ana, jika datang kepada kami amrun, suatu kasus, lam najituhu, yang kami belum pernah mendapati kasus itu, fi kitabin wala sunnah, baik di Quran maupun sunnah. Gimana nyari jawabannya? Faqala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salu as-salihin, tanyakan hal itu kepada orang-orang soleh. Enggak mungkin mereka nipu, nggak berani mereka merubah-rubah data itu apa namanya, manipulasi jawaban, nggak mungkin. Tanya pada orang-orang soleh, waj'aluhu, dan jadikan hal itu
yang belum ada jawabannya dalam Quran Sunnah, syuro hendaknya itu dimusyawarahkan bainahum di antara ulama-ulama yang soleh. Walidzalika karena itulah qila dikatakan ulama zahir zinatul ardi wal mulki wa ulamaul batin zinatus samai wal malakut. Ulama zahir itu jadi perhiasan dunia dan kekuasaan dunia, top, profesor, doktor. Sedangkan ulama batin, ulama tasawuf, ngopeni hati, mereka menjadi perhiasan langit maupun alam malakut, alam ghaib. Wa qala al-Junaid rahimahullah, qala li as-sirri as-Saqati biasanya, syekhi guruku, idza qumta min indi faman tujalis. Hai Junaid, didawi oleh Sirri as-Saqati, kalau sampean sudah pergi dari sisiku, meninggalkan majelisku, berikutnya yang kamu ikuti majelisnya siapa? Faman siapakah tujalisu kau ikut majelis? Qultu aku menjawab, al-muhasibi, saya ikut al-muhasibi, ahli fikih dia. Faqala ngucap si Sirri as-Saqati, na'am, ya betul, khudh min ilmihi wa adabihi, ambil dari al-muhasibi ilmunya dan tata keramanya, tapi wada' angka tashqiqahu lil kalam, tinggalkan olehmu tashqiqahu oleh berat-beratnya al-muhasibi lil kalami omong. Kadang lek dawuh niku dijerok-jerok nih, digedek-gedek nih, ke model covid nih, ceramah tentang covid mengkeret kabeh wong wedi kabeh, dijerok-jerok nih. Ilmunya ambil, tata keramanya ambil, kebiasaan dia ngomong dijerok-jerok nih, hiperbola itu tinggalkan, nggak baik. Waraddahu, dan tinggalkan juga kebiasaan dia suka menyanggah alal mutakallimin, kepada ulama-ulama ahli ilmu kalam, teologi. Summa lamma wallaitu samituhu yaqul, kemudian ketika aku berpaling pamit, saya dengar Sirri as-Saqati dawuh, ja'alakallahu sahibah hadis sufiyan wala ja'alaka sufiyan sahibah hadis. Semoga Allah menjadikan Anda ahli hadis yang sufi, bukan sufi yang ahli hadis. Gak apa-apa sama ahli fikih dulu, ahli hadis dulu, ahli ekonomi, tapi akhirnya berakhir menjadi sufi. Jadi seakan-akan ini qori mantan qora, daripada qora mantan qori. Ya, pilih dia. Pilih mantan wong soleh apa mantan wong blakra? Asyara, memberi isyarat si As-Sirri as-Saqati ila anna man hassala al-hadis wal ilma thumma tasawwafa aflaha, bahwa orang yang belajar hadis dan ilmu fikih lalu bertasawuf itu lebih beruntung, selamat. Wa man tasawwafa qabla al-ilmi, dan sementara orang yang tasawuf dulu ngaji, sholat nggak bener, wudhu nggak bener, halal haram turun ngerti, langsung wiritan itu bahaya. Sengapi ahli hadis dulu baru ahli tasawuf, ngilmu dulu baru soal hati. Sebenarnya sampai ini lah ya, emang kalau ngaji apa takrib, fatul qorib, ya saiki ngaji ya wis ngene iki. Nek sampean taman SD langsung ngaji ya. Oh, gak gelem ngaji durungiyah.
orang yang tasawuf sebelum belajar ilmu khatara bi nafsih, membahayakan dirinya. Fa in qulta falima lam turid fi aqsamil ulum al-kalam wal falsafah. Falima, karena apakah lam turid, engkau tidak memaparkan fi aqsamil ulum, dalam pembagian ilmu. Kenapa enggak kau paparkan ilmu kalam, tentang ilmu kalam, al-kalam wal falsafah, ilmu filsafat, ya kan? Waktu bayin, kenapa engkau tidak menjelaskan annahuma mazmumani au mahmudan, ilmu kalam, ilmu filsafat itu tercelakah dua-duanya atau terpuji. Fa'lam, ketahuilah olehmu, anna hasila ma yastamilu alaihi ilmu kalam, bahwa kesimpulan dari apa-apa yastamilu yang mencakup alih atas ma apa ilmu kalam minal adillah saking piro-piro dalil allati yuntafa'ukan kena dialap manfaat biha dalil mau, fal qur'anu wal akhbar mustamilani alaih. Kalau soal dalil-dalil keesaan Allah, kekuasaan Allah yang ada di ilmu kalam, toh nggak perlu repot-repot ilmu tasawuf, nggak perlu repot-repot ilmu barat, ilmu filsafat, ilmu logika. Quran Sunnah banyak kok. Mustamilan Quran Sunnah sudah mencakup alih atas dalil-dalil tentang ilmu kalam, ya kan? Apa sih, Allah itu Maha Esa, banyak dalilnya. Qul huwallahu ahad, Allah yang mencipta, banyak dalilnya. Man rabbus samawati wal ard, man khalaqas samawati wal ard, qulillah. Wah, akeh dalile. Ngapain repot-repot nyari dalil itu kok Plato, Aristoteles, kakean penggayaan, mas. Ya, perkara diketahui karena kita juga kepingin berdakwah di level top. Saya ingin mematahkan pikiran-pikirannya filosof barat itu. Zaman di samping ngerti Quran Sunnah juga harus ngerti filsafat, ya. Kayak debatnya James Wagar itu, ya. Akhirnya kalah dengan tokoh Islam. Dikasih aku fokus dia bisa dan semua kamu bisa ya dikasih dikasih bisa ini bahasanya wa ma kharaja anhuma, sedangkan bahasan ilmu kalam yang keluar dari Quran Sunnah
fahuwa imma mujadalatun nazmumah, ada kalanya itu sekedar perdebatan yang tercela, fahiya minal bid'ah, dan itu termasuk kategori bid'ah kama sayati bayanu, sebagaimana yang akan datang bayanu penjelasannya. Wa imma musyaghabatun bitta'alluqi bimunaqadatil firaqi laha, dan wa imma bisa jadi musyaghabatun karena kegemaran, bitta'alluqi berhubungan, bimunaqadatil firaq kontradiksi antar golongan laha terhadap dalil-dalil ilmu kalam tadi. Paling isinya debat atau isinya kegemaran ingin mengetahui kontradiksi antar golongan. Itu orang-orang yang mengkaji usuluddin menyangkut perbandingan agama, perbandingan madhab. Paling-paling perlunya itu aja. Dan banyak di beberapa jurusan yang membuka usuluddin, filsafat, macam itu Ramadan malah nggak poso. Dulu ada tamu di sini dari usuluddin di salah satu kampus di Indonesia itu, poso-poso nggak poso. Zuhur diajak jamaah, Mas mau dokter kok sik jamaah, wis arep dokter kok sik gelem jamaah. Artinya bagi mereka bodoh banget orang itu melakukan sholat jamaah. Nah, tambah rusak tuh. Watatwilun, dan suka berpanjang lebar, berpanjang kata, binaklil maqalat, menukil berbagai artikel, senengane ngono, dawan-dawanan pembahasan, ya, bikin artikel, alati aktsaruha, yang kebanyakan artikel-artikel itu turrohat, ngerowengi ngomong ora jeluntrung, wahadayan ngomeli wong loro, panas nemen, nggak bisa mengendalikan akal, ngomong ngalor ngidul, ngremeng. Tasdari yang akan menghina ngerowengan gremengan itu, ngerowengan attiba'u naluri yang sehat, watamujudan melepeh mau ngene lho, arep dilegak situ jenenge ngelepeh, watamujudan melepehnya al asma'u pendengaran yang normal, kuping ra gelem ngrungokne. Wa ba'duha khawdun fi ma la yata'allaqu bid-din. Sebagian ilmu filsafat, teologi itu masuk membahas, mengarungi segala sesuatu yang enggak berhubungan dengan agama. Walam yakun syai'un minhu ma'lufan fil asril awal. Walam yakun, dan tidak ada syai'un sebagian minhu dari kajian teologi tadi, maklufan dikenal fil asril awal di masa Nabi maupun sahabat. Beberapa bagian kajian dari tasawuf, filsafat, terus teologi, lalu mantek, itu enggak familiar, enggak dikenal di masa Kanjeng Nabi. Benar-benar barang baru, bisa dikategorikan bid'ah. Contoh perdebatan Ibnu Rusdi juga begini, kan filsuf dia, nggak percaya kalau orang mati itu dibangkitkan, secara akal nggak mungkin. Debat dengan Imam Ghazali, alasannya kenapa? Orang itu kalau mati, setelah sekian tahun dikubur, jasadnya jadi tanah, terurai menjadi tanah, menjadi unsur
tanah. Lalu ada oyot-oyot wit sampai ke bawah. Nah, unsur tanah yang aslinya berasal dari unsur tubuh manusia itu sudah berproses secara alam menjadi pohon sudah. Pohon berbuah, dipangan manusia kedua. Lalu setelah sekian puluh tahun manusia kedua itu mati. Dalam tubuh manusia kedua yang mati ini membawa sebagian unsur dari tubuh manusia yang pertama. Kalau semuanya dibangkitkan, ini utuh, ini itu, kan nggak bisa. Kalau ini utuh harus mengambil sebagian dari unsur ini balik nol kene. Jadi kebangkitan manusia utuh kembali itu nggak mungkin. Kajiannya lo mas sampai ngono-ngono mas. Ibnu Rusdi zaman nggak usah maca ngono-ngono wis tambah kemeng ya mas. Wis aku ngene iki sing maca sing kemeng aku zaman ros. Sama gitu-gitu. Imam Ghazali jawabnya gampang, mas kok mikir tuh. Emang secara fisik sama ini lumbien mani, ya kan? Sekarang jadi utuh sama ini gede ini, diambilkan dari zat air susunya ibu sampean, nutrisinya ibu sampean ketika sampean di perut, tanpa mengurangi utuhnya jasad ibumu. Bagian dari dirimu terambil dari bagian diri ibumu. Toh dengan kekuasaan dan kebijakannya ibumu utuh, kamu juga tetap utuh. Ngono dadak dipikir prosomu pangeran goblok ya. Ya, tetap saja Allah kuasa. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima amiltum. Katakan Muhammad, demi Allah, kamu nanti akan dibangkitkan utuh satu persatu. Dan akan diberi kabar tentang rekaman jejak yang pernah kau perbuat di dunia. Gitu, filmmu. Nah, itu maunya ahli filsafat nggak percaya. Kalau ahli sunnah jamaah ayatnya jelas percaya. Perkara bagaimana mengembalikan utuh ya apa jari sing ngecet kelompok mani satu sel bergabung dengan sel milik suami bisa kok. Sel telur sama sel ovum sama sel sperma menyatu bisa kok jadi zigot. Di zigot bermodal 23 plus 23 kromosom, 46 kromosom. Sekarang berapa miliar kromosom dalam diri kita? Ngono ya iso kok. Ojo dibantah lah pangeran wis. Percaya titik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebagian dari ilmu-ilmu kalam, filsafat itu enggak familiar, belum dikenal di masa awal, di masa Kanjeng Nabi. Wa kana khawdu fihi bil kulliyah minal bid'ah. Dan masuk mengarungi ilmu filsafat, ilmu kalam secara total itu termasuk bid'ah, walakin taghayyarul an hukmuhu. Tetapi sekarang hukumnya memang bisa berubah. Bisa jadi ilmu kalam yang kayak begitu bisa jadi baik, bisa jadi wajib. Kalau memang harus dengan cara itu kita bisa mendebat pemikiran-pemikiran non-muslim. Jadi al-hukmu yaduru ma'al illah. Hadasat al-bid'u as-sarifatu. Sebab telah timbul berbagai bid'ah as-sarifatu yang bid'ah itu membelokkan an-muqtada al-Quran wa sunnah. Membelokkan dari makna yang dikehendaki oleh Al-Quran dan sunnah. Wong Jawa maknani makna kang dadi patrapane Quran sunnah. Jadi
implikasinya Quran Sunnah. Mbiyen ra usum Mas makna implikasi. Alhamdulillah wa nabagat dan menjadi cerdas, jenius jamaatun sejumlah ulama laffaqulaha syubahan warattabu fiha kalaman muallafan. Nabagat muncul ulama-ulama top jamaatun laffaqu yang mereka bisa menyusun laha untuk ilmu-ilmu kalam, filsafat, syubahan berbagai subhat-subhat, warattabu dan sama mereka menyusun fiha dalam ilmu filsafat kalaman muallafan, kalimat yang tersusun baik. Fasara dzalikal mahdzur bi hukmi darurati ma'dzunan fi. Nah, karena banyak orang-orang pintar non-muslim itu menyusun kalimat filsafat sebetulnya subhat, kacau rancu, tapi malah menjadi kalimat yang mu'alaf, tertib, rapi. Wah, lagi kalau ulama beneran nggak cancut cali wondo, khawatir masyarakat awam pada gandrung mempelajari itu, padahal jauh dari agama. Nah, fasara dzalikal mahdzur, maka jadilah barang yang dilarang tadi bi hukmi darurati, karena darurat, ma'dzunan menjadi diizinkan fihi, perkara itu tadi apa? Bahas ilmu kalam, bahas filsafat, bahkan soro min furudil kifayat, bisa jadi itu termasuk fardu kifayat. Sejauh mana fardu kifayat? Sejauh bisa mematahkan filsafat yang menyesatkan. Wa huwa al-qadrul ladzi yuqabilu bihi al-mubtadi'. Wa huwa utai sing fardu kifayat iku al-qadru kadar, alladzi rupane kadar yuqabalu yang bisa dilawan, diimbangi bi dengan kadar tadi al-mubtadi', ahli kalam, ahli filsafat yang bid'ah, idza qasadat da'wah ilal bid'ah, jika dia bermaksud mengajak kepada kebid'ahan. Wa dzalika ila haddin mahdud, dan itu hanya sampai batas yang terbatas. Ojo kadung keenaan ngaji filsafat kebablasan, lali wiritane maneh. Angsal mboten kula mlebet usuluddin coba apa filsafat teologi ojo lah, tapi kalau penting ya wis ya engko dirim leren semester 3 kok leren sanad guru kami akan menyebutkannya fil babil ladzi yali hadza, dalam bab yali yang mengiringi hadza, bab ini, bab setelah ini lah ini. Wa ammal falsafah falaisat ilman bi ra'siha. Al-Fatihah. Ya kana amri ya kana islami. Sallallahu alaihi wa sallam alaihi ghairil maghdubi. Ganti Mukhtar. Saya beri waktu 2-3 menit persiapan. Ini kitab-kitab kosong nek sapa iki? Malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa amattana bi asrarihi fid dini wad daraini. Amin. Nomor piro? 1262. Bismillahirrahmanirrahim. Man wulida lahu wastawini. Oh sih. Huruf nun lewat 694. Wah, kayak men. Iya no. Naumus so'im, naumun ala ilmin ya. Naumun utawi turu ala ilmin berdasar ilmu. Khairun iku luwih bagus min sholatin tinimbang sholat tahajud ala jahlin berdasar kebodohan. Wong sergap tahajud bodoh, iso-iso jujute enggak bener, wudu'e enggak bener, noto hatine enggak bener. Selama sementara ulama gede sare niate bener, sak durunge sare ndonga niat ingsun turu golek wis sehat iso melakukan aktivitas lagi. Tidur bagi ulama lebih afdol daripada sholat sunat bagi orang bodoh. An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha, utawi perempuan yang teriak-teriak nangis karena kematian suami. Apa jenenge? Ya semono kuwi. Model jahiliyah. Idza lam tatub, jika tidak bertaubat qabla mautiha, sebelum kematiannya, tuqamu, maka disuruh berdiri yaumul kiamat, di hari kiamat, walaiha, sedang atas jasadnya wanita itu sirbalun, pakaian min qatironin, dari blendednya timah atau blendednya aspal, watirun, dan baju full menutupi badan, min jarobin, dari gatelan, gak dipakai udo, dipakai gatelan. Rawahu Muslim. An-nasu waladu Adam wa Adam min turab, rasa ngunggul-ngunggulnya nasabe. Aku anake Joko Dole, aku keturunan Rausah, aku keturunan Nabi Ibrahim, aku keturunan Nabi Adam. Mas, aja nemen-nemen ya, kancamu Mas Tamam, nemen-nemen ngunggulne nasabe. Kabeh anak putune Adam, lah Adam tercipta dari tanah. Apa yang kau banggakan dengan tanah? An-nasu rajulan, hakikatnya manusia yang dihargai Allah ada dua, alim wa muta'alim, kiai dan santri. Wis itu wis. Liane kok enggak dukung pondok, enggak dukung santri, buat bro wis. Elek kabeh. Wala khaira, sama sekali enggak ada kebaikan fima, dalam hal golongan kelompok masyarakat siwahuma, selain alim dan muta'alim. Dan organisasi yang didirikan oleh alim wal muta'alim itulah Nahdlatul Ulama. Alime sing dadi Suriah, santrine sing dadi ketua Tanfidiyah. Ngono lho Mas. Tak percaya sampean. An-nabiyyun wal mursalun sadatu ahlil jannah. Para nabi, para rasul itu menjadi sayyid-sayyid, menjadi orang-orang tuan-tuan terhormat di kalangan penduduk surga. Wasyuhada,
Dan orang-orang yang mati syahid quwwatu ahli jannah, menjadi qaid panglima-panglimanya penduduk surga. Wa hamalatul Qur'an, sedangkan para penghafal Quran, hafid Quran, urafa, menjadi orang-orang top, menjadi tokoh-tokoh di kalangan penduduk surga. Ngapal no Quran najan sak surat. Apal inna ataina kal kautsar. Sampeyan milih apal. Timbang ora, ayo. An-nakhlu wasyajaru barakatun ala ahli. Korma, pohon korma itu 50 tahun masih hidup, pohon korma 100 tahun masih bisa hidup. Kayak pohon kelapa itu umurnya berpuluh-puluh tahun. Wasyajarutan, pohon berbatang keras, pohon-pohon besar ini, barakatun, menjadi keberkahan ala ahli, kepada bagi para pemiliknya. Yang nanam mendapat keberkahan, yang nanam mati anak cucunya masih dapat seiso ngunduh. Ya, makanya barangkali zaman nanti dapat waris atau neng desa iso tuku tanah roto ombo, segera tanami pohon keras lah 1-2, asem, kepelem, nongkong niku Mas. Kayak apa paling durung wah sama kon wis mate, iya, tapi anak putuku kan iso ngunduh. Apa maneh gelem-gelem nang pinggir dalan mbok tanduri asem, ganjarane akeh. Akeh wong nyuwun asem Pak Guru, nyuwun asem Pak Guru. Ngomeh niku ra iman-iman. Wong asem ae. Katik wong padha butuh. Sampeyan duwe pondok, duwe TPK bangun langgar. Ngarepe tandurono keres-keres ngono. Ceri lho ceri. Wis bocah-bocah TPK dine sawen karo ngenteni guru nemu enek keres-keres ngono. Ganjaranmu akeh. Padahal ya ora iman-iman kelangan keres. Lah sing mau ingu jago api-api mbangko. Santri rambelai iku kepengin Mbah Yai jagone api-api. Dibelah sitoke gedel-gelomu ya nemen. Ora regane 500.000. Ngono. Lek pengen benti sesekali dibeleh bocah-bocah ngingu manuk-manuk poyo ngono diculne. Dibeleh santri rapat gelo manuk poyo. An-nasru ma'as sabri. Oh, wa ala aqibihim, dan juga berkah menjadi berkah bagi para keturunan mereka badahum, setelah ahli. Idza kanu lillahi syakirin, asalkan mereka bersyukur pada Allah. Wit-witan ojo ditebangi, dirawat, dijogo, dipupuk, tetap menjadi berkah. An-nasru ma'as sabri, namanya kemenangan datang bersama kesabaran. Wal faraju ma'al karbi, adanya solusi jalan keluar itu disertai susah-susah sumpah. Zaman karpe mulus tok. Nggak iso Mas ning donya mulus tok, mesti ono ruwet titik. Rungokne Pak Jokowi ruwet. Apa lamun ketemu saya donya niki donya. Wis ngene iki donya. Nggak iso mulus tok no serais. Dan kalau kepingin nggak nemen-nemen banyak problem, seringlah membantu orang lain yang punya problem, gitu loh. Sama diselamatkan Allah karena tugas membantu yang lain. Wa inna ma'al usri yusra, sungguh beserta adanya kesulitan mesti ada kemudahan. An-nafaqatu kulluha lillah, membelanjakan uang semuanya semata-mata untuk fisabilillah. Dalam bangun langgar, bangun opo-opo, itu pada akhirnya fisabilillah.
illal bina, kecuali membelanjakan uang untuk bangunan rumah begini-begini, melebihi kebutuhan, kenemenen. Fala khaira, sama sekali nggak ada kebaikan fi membelanjakan uang hanya untuk gede-gede nih omah ora sak perlune. An-niyatus shadiqatu mu'allaqatun bil arsy. Niat yang jujur yang benar itu masih digantung di arsy. Fa idza sadaqal abdu niyatahu, maka jika seorang hamba membuktikan kebenaran niatnya, niat apik diwujud nih tenanan, taharrokal arsyu, maka aras tempat gantungnya niat tadi bergerak. Gara-gara aras bergerak goncang, fayughfaru lahu, maka orang itu diampuni dosanya. Jadi orang itu niat baik, beramal soleh dilakoni temenanan, bukan hanya dapat pahala, tapi juga dapat ampunan. Al-manahi, larangan-larangan. Pertama, naha melarang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit takhattum bidzahab. Rasul melarang anit takhattum, memakai cincin bizahabi, cincin emas. Laki-laki nggak boleh pakai cincin emas. Jeruk kok makan jeruk, sampean emas kok memakai emas, piye? Nah, melarang anit takallufi lidhaif, melarang ngoyo-ngoyo bertele-tele untuk menyambut tamu. Ya sak mampune ae, ora usah lah. Wah ngetop iki calon besan teko ya. Iki kursi jebol-jebol tokne kabeh. Utang kursi teko bank sik. Waduh. Enggak perlu ngoyo-ngoyo menyambut tamu. Istilah Blitar sampai ngenek-ngenekne barang sing ora enek. Bertele-tele dilarang. Naha anisyurbi fi aniyatiz zahab. Nabi melarang minum dengan wadah-wadah emas. Kadang fi bimakna bi, kadang bi bimakna fi, enggak mesti. Bilbastain wa ati awid al siqi wa mislama wa min wa'an bihantiqi alalil isti'la wa makna fi wa'an bi antajawuzan ana mang bisa terus ana mangqatfatun. Asli nih bi maknane kelawan, tapi kadang bi maknane di fi maknane ing dalem, tapi kadang fi maknane kelawan. Fi bi makna bi makna fi. Nah, melarang Nabi anisurbi minum fi aniyati dhahabi, kelawan wadah-wadah emas, wal fiddati lan perak. Aniyah itu jamak, mufradnya inaun, inaani, af'ilatun, aniyatun. Aniyatun dijamak nomane piye? Aniyatun, aniyatani, awani. Makanya kadang awani dhahab wal fiddah, piro-piro wadah emas, itu berarti jam'ul jam'i, sifat muntahal jumud. Wa anil akli fihi, Nabi juga melarang makan fima dengan wadah emas dan perak. Wa anil julusi alaihima, Nabi melarang duduk di atas kursi terbuat dari emas dan perak. Kok mulia temen toh, kok mewah banget. Wa nahada, Nabi melarang andubsid dibaj, memakai sutra dibaj, sutra halus, wal harir, dan sutra harir, sutra biasa. Laki-laki nggak boleh memakai. Rawahu al-Bukhari. Naha melarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an bai'i thimar, menjual buah hatta yabtua, sebelum benar-benar tampak solahwa, baiknya buah itu. Nah, Nabi melarang al-bai', si penjual, wal mubta', si pembeli. Jadi dodol kedondong nggak boleh sik pencit, tunggu benar-benar tua, bahkan 1 dos mulai mateng. Dodol jagung tunggu mengeras, aja sik janten wis didol.
Dodol pelem tunggu sampai akan matang siap diunduh. Kalau nom-nom didol itu namanya ngicon, nggak boleh, haram. Terkecuali beli nom memang diunduh nom. Tak tuku gedangmu, gedang rujak lho sing ngakei sini. Nah iku nukune ora tuwek-tuwek ra kena nggih ngrujak ngawur ae. Iku tukune sik nom-nom. Enggak apa-apa, enggak termasuk ngico, langsung diambil, ya kan? Tumbas pencit mak tuku. Kula Madura apa bebek sambal pencit kan ada toh? Kok ke susu diadani? Kurang titik, sus. 2 menit yang lalu. Berapa? Masuknya berapa? 17.24. Iya dah. Ini sekarang 26, oke. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Cukup no, Mas. Iku buah 2000. Kena tak jumpa sih. Pisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka satu. Sudah klik video ini, tapi jangan lupa ya, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silakan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe channel ini, kamu bisa support saya untuk terus upload hampir setiap hari. Ingat ya, subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Sekali lagi, subscribe itu gratis.